Suku Serawai adalah suku bangsa dengan populasi terbesar kedua yang hidup di daerah Bengkulu setelah suku Rejang. Suku Serawai termasuk ke dalam rumpun Melayu. Sebagian besar masyarakat suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kor, dan Kabupaten Selumat. Persebaran masyarakat suku ini secara khusus terdapat di wilayah Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talau, Pino, Pinaraya, Mana, Seginim, Kedurang, Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, dan Kinal. Suku Serawai mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Saat ini banyak dari mereka yang merantau ke dari daerah lain untuk mencari penghidupan baru, seperti ke Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan juga kabupaten lainnya. Secara tradisional, suku Serawai hidup dari kegiatan di sektor pertanian, khususnya perkebunan. Banyak di antara mereka mengusahakan tanaman perkebunan atau jenis tanaman keras, misalnya cengkih, kopi, kelapa, dan karet. Meskipun demikian, mereka juga mengusahakan tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan peternakan untuk kebutuhan hidup. Sejarah asal-usul suku Serawai masih belum bisa dirumuskan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk-bentuk publikasi lainnya. Sejarah suku Serawai hanya diperoleh dari uraian atau cerita dari orang-orang tua. Sudah tentu sejarah tutur seperti ini sangat sukar menghindar dari masuknya unsur-unsur legenda atau dongeng, sehingga sulit untuk membedakan dengan yang bernilai sejarah. Ada satu tulisan yang ditemukan di makam leluhur Semidang 4 Dusun yang terletak di Maras, Talo. Tulisan tersebut ditulis di atas kulit kayu dengan menggunakan huruf yang menyerupai huruf Arab kuno. Namun sayang sekali, sampai saat ini belum ada di antara para ahli yang dapat membacanya. Berdasarkan cerita para orang tua, suku bangsa Serawai berasal dari leluhur yang bernama Serunting Sakti, bergelar si pahit lidah. Asal-usul Serunting Sakti sendiri masih gelap. Sebagian orang mengatakan bahwa Serunting Sakti berasal dari suatu daerah di Jazirah Arab yang datang ke Bengkulu melalui kerajaan Majapahit. Di Majapahit, Serunting Sakti meminta sebuah daerah untuk didiaminya. Dan oleh Raja Majapahit, dia diperintahkan untuk memimpin di daerah Bengkulu Selatan. Ada pula yang berpendapat bahwa Serunting Sakti berasal dari langit. Ia turun ke bumi tanpa melalui rahim seorang ibu. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa Serunting Sakti adalah anak hasil hubungan gelap antara Puyang Kepala Jurai dengan Putri Tenggang. Di dalam Tembo Lebong terdapat cerita singkat mengenai seorang putri yang bernama Putri Senggang. Putri Senggang adalah anak dari Rajo Megat yang memiliki 2 orang anak, yakni Rajo Mawang dan Putri Senggang. Dalam Tembo tersebut kisah mengenai Rajo Mawang terus berlanjut, sedangkan kisah Putri Senggang terputus begitu saja. Hanya saja ada disebutkan bahwa Putri Senggang terbuang dari keluarga Rajo Mawang. Apabila kita simak cerita tentang kelahiran Serunting Sakti, diduga ada hubungannya dengan kisah Putri Senggang ini, dan ada kemungkinan bahwa Putri Senggang inilah yang disebut oleh orang Serawai dengan nama Putri Tenggang. Dikisahkan bahwa Puyang Kepala Jura yang sangat sakti jatuh cinta kepada Putri Tenggang, tetapi cintanya ditolak. Namun berkat kesaktiannya, Puyang Kepala Jurai dapat melakukan hubungan seksual dengan Putri Tenggang tanpa disadari oleh putri itu sendiri. Akibat dari perbuatan ini, Putri Tenggang menjadi hamil. Setelah Putri Tenggang melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Tolak Merindu, barulah terjadi pernikahan antara Putri Tenggang dengan Puyang Kepala Jurai. Itu pun dilakukan setelah Putri Tolak Merindu dapat berjalan dan bertutur kata. Setelah pernikahan tersebut, keluarga Puyang Kepala Jurai belum lagi memperoleh anak untuk jangka waktu yang lama. Kemudian Puyang Kepala Jurai mengangkat 7 orang anak, yaitu Semidang Tunau, Semidang Merigo, Semidang Resam, Semidang Pangi, Semidang Babat,
Semidang Gumay, dan Semidang Semito. Setelah itu barulah Puyang Kepala Jurai memperoleh seorang putra yang diberi nama Serunting. Serunting inilah yang kemudian menjadi Serunting Sakti bergelar si pahit lidah. Serunting Sakti berputra 7 orang, yaitu Serampu Sakti yang menetap di Rantau Panjang sekarang, termasuk Marga Semidang Alas, Bengkulu Selatan, dan Pagar Alam. Gumatan yang menetap di Pelangkenidai Dempo, Tengah Pagar Alam, Serampu Rayo yang menetap di Tanjung Karang Enim, Lematang Ilir, Ogan Tengah. Sati Betimpang yang menetap di Ulak Mengkudu, Tebing Tinggi, 4 Lawang, si Betulah yang menetap di Saleman Lintang, 4 Lawang, si Betulah yang menetap di Niur, Muara Pinang, 4 Lawang, Bujang Gunung yang menetap di Ulak Mengkudu, Tebing Tinggi, 4 Lawang. Putra Serunting Sakti yang bernama Serampu Sakti mempunyai 13 orang putra yang tersebar di seluruh tanah Serawai. Serampu Sakti dengan anak kenannya ini dianggap sebagai Sikil Bekel suku Serawai. Putra ke-13 Serampu Sakti yang bernama Rio Icin bergelar Puyang Kelura, mempunyai keturunan sampai ke Lematang Ulu dan Lintang. Kata Serawai sendiri masih belum jelas. Artinya, sebagian orang mengatakan bahwa Serawai berarti satu keluarga. Hal ini tidak mengherankan apabila dilihat rasa persaudaraan atau kekerabatan antar sesama suku Serawai sangat kuat, khususnya mereka yang menumpang hidup di komunitas suku bangsa lainnya atau merantau. Selain itu ada pula 3 pendapat lain mengenai asal kata Serawai, yaitu Serawai berasal dari kata sawai yang berarti cabang. Cabang di sini maksudnya adalah cabang 2 buah sungai, yakni Sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Campang. Serawai berasal dari kata seran. Kata seran sendiri bermakna celaka. Hal ini dihubungkan dengan legenda anak raja dari hulu yang dibuang karena terkena penyakit menular. Anak raja ini dibuang ke sungai dan terdampar di muara. Kemudian disitulah anak raja tersebut membangun negeri. Serawai berasal dari kata selawai yang berarti gadis atau perawan. Pendapat ini berdasarkan pada cerita yang mengatakan bahwa suku Serawai adalah keturunan sepasang suami istri. Sang suami berasal dari Rejang Sabah penduduk asli pesisir pantai Bengkulu. Dan istrinya adalah seorang putri atau gadis yang berasal dari Lebong. Dalam bahasa Rejang dialek Lebong, putri atau gadis disebut selawai. Kedua suami istri ini kemudian beranak pinak dan mendirikan kerajaan kecil yang oleh orang Lebong dinamakan Selawai. Suku bangsa Serawai juga telah memiliki tulisan sendiri. Tulisan itu, seperti halnya aksara Kaganga, disebut oleh para ahli dengan nama huruf rencong. Suku Serawai sendiri menamakan tulisan itu sebagai surat ulu. Susunan bunyi huruf pada surat ulu sangat mirip dengan aksara Kaganga. Pada masa lalu, para pemimpin-pemimpin suku Rejang dan Serawai dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan aksara tersebut.